Ya. Baik, tadi soal mengenai pembahasan besarnya biaya penggunaan listrik. Selanjutnya kita akan bahas soal berikutnya, yaitu peserta didik menentukan pernyataan dari sebuah grafik. Yang ada nih, grafik yang ada di depan ini. Nah, menurut kalian, kira-kira dari pembacaan grafik berikut ini apa sih? Ada yang ingin mengungkapkan pendapat nggak? Ya, kurang jelas. Ya, pertama, kalian bisa lihat di sini. Pertama, judulnya adalah Proyeksi Konsumsi Listrik Berkapita Indonesia tahun 2018 sampai 2027 ya, kalau nggak salah. Lalu di sini adalah KWH, ya, KWH-nya. Di sini dari tahun ke tahun. Nah, di sini, ya kan, di sebelah kanannya, sebelahnya kanannya ini apa? Ini kalau tidak salah adalah mengenai grafik jumlah penduduk ya, kalau nggak salah nih ya. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2015 ada 225 dan sebagainya. Dari proyeksi konsumsi listrik per kapita di sebelah kiri, ya kan nih kiri, dan lihat jumlah penduduk di sebelah kanan, kalian bisa dapat simpulkan nggak anak-anak kira-kira apa sih kesimpulan dari dua gambar grafik tersebut? Ya, semakin banyak orang hidup, semakin gede pengeluaran listriknya. Cakep, betul sekali. Bagus, keren. Jadi semakin banyaknya jumlah penduduk dari tahun ke tahun, berarti semakin bertambahnya jumlah konsumsi listrik. Cakep. Betul sekali. Siapa tuh namanya tuh? Iya. Siapa namanya? Rizky Fadil atau siapa tuh? Oke, paham? Bisa dimengerti anak-anak? Lah kok ketawa? Apaan? Halo, bisa dimengerti? Yuk. Bisa, Pak. Oke, ada yang bocor tuh barusan suaranya siapa tuh? Aisna. Baik. Selanjutnya lanjut kita ke permasalahan selanjutnya. Nah, perhatikan anak-anak di sini. Peserta didik menentukan bahan dasar sumber energi alternatif biogas. Nah, biogas. Tadi kan saya bilang biogas itu dari gas ya. Ya, biogas bisa dari panas bumi, ya kan? Bisa dari apa lagi? Biogas, anak-anak? Limbah organik. Sorry, bukan biogas ya. Biogas tadi. Ya. Biogas itu berarti gas yang dapat dimanfaatkan untuk pembakaran. Ya kan? Pembakaran atau fermentasi dari sebuah sampah-sampah organik, ya enggak? Iya, Pak. Ya, seperti itu. Jadi dilihat dari pilihan ini, kotoran sapi termasuk enggak pemanfaatan energi alternatif biogas? Termasuk, Pak. Masuk. Sampah dedaunan termasuk enggak? Masuk. Limbah organik dapur termasuk enggak? Termasuk, Pak. Nah, kotoran kambing juga termasuk ya. Nah, kecuali batu bara nih. Batu bara ini bukan termasuk alternatif biogas, melainkan dia fosil. Ya, seperti itu. Bisa dimengerti anak-anak semuanya? Bisa, Pak. Oke. Selanjutnya kita masuk soal selanjutnya, peserta didik menentukan perubahan energi yang terjadi dari memanfaatkan alam. Biasanya kita memanfaatkan alam itu berupa sumber energi apa sih anak-anak? Energi air. Air. Angin, oke, good. Terus apa lagi? Matahari. Ya, sinar matahari, oke. Betul sekali. Nah, ini yang alam ya. Apakah kita bersusah payah untuk mencarinya? Ya kan juga kan nih gratis ya, gratis kita bisa manfaatkan, tapi memanfaatkannya itu butuh biaya. Nah, di sini dari air.
Yang air itu dari yang mana sih? Dari A, B, C, D, E ini air yang mana? Apakah A, B, C, D, atau E yang air? A. Air. Yang C bukan, Pak? Yang C, betul. Energi kinetik menjadi energi dari angin. Salah. Ya, air adakah di sini pilihannya? Ada? Nggak ada ya? Nah, air nggak ada nih kayaknya nih. Kalau angin yang mana angin kira-kira? Kalau angin yang mana? Kita memanfaatkan angin. Berarti perubahan apa yang terjadi di situ? Kincir ya, ingat kincir. Kincir bergerak dari angin. Angin menghembuskan mengenai kincir sehingga kincir itu bergerak, yaitu energi kinetik. Dan didapat dari energi dari angin. Nah, ini untuk angin ya. Untuk angin. Nah, sinar matahari energi dari panas menjadi energi listrik ya. Oke. Dari sini adakah pertanyaan anak-anak? Kalau ini kipas angin nih. Iya nggak? Yang B. Ada pertanyaan lagi anak-anak? Bapak, energi kinetik itu energi gerak ya, Pak ya? Betul, energi kinetik itu energi gerak, betul. Kan kincir angin tuh, dia diam, ada angin menggerakkan kincirnya. Berarti dia kinetik tuh. Kincirnya tadinya diam, dihembuskan arah angin atau tertiup oleh angin sehingga kincirnya itu bergerak, anak-anak. Ya. Dari mana energi? Dari angin. Seperti itu. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa? Bisa, Pak. Oke, Bisa, saya Pak. lanjutkan kembali ya. Next, yaitu peserta didik menentukan perubahan energi dari barang elektronik. Oke, kita klasifikasikan nih energi perubahan ya, perubahan energi dari barang elektronik ya. Sini perubahan energi dari barang elektronik. Energi panas, energi mekanik ada nggak? Energi panas jadi energi mekanik ada nggak? Kayaknya nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Oke. Energi kinetik menjadi energi listrik. Apa contohnya? Kincir angin. Iya, oke, kincir angin ya. Kincir angin. Nah, gitu dong belajar harus ada apa namanya komunikasi dua arah. Kalau energi listrik ke energi panas apa? Setrikaan, Pak. Setrika. Cakep, pintar. Energi mekanik menjadi energi panas ada nggak? Nggak ada. Ada. Ada, coba deh. Ada. Kayak penghangat ruangan gitu, Pak. Energi mekanik, penghangat ruangan. Ya, itu pembakaran penghangat ruangan. Energi mekanik berarti ada potensial sama gerak ya. Ingat ya, energi potensial sama gerak. Bisa aja di sini adalah barang elektronik ya, itu apa namanya? Lift, control lift. Ya kan? Lift. Ya, control lift kan tuh kabelnya jadi lama-lama kepanasan tuh dia bergerak terus segala macam, bergesekan di situ ya. Lalu energi panas menjadi energi listrik ada dong ya? Apa nih? Panel surya. Oke, cakep, panel surya. Sampai sini cukup jelas anak-anak? Yes, Pak. Cukup jelas. Baik, terima kasih. Kita masuk ke selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan. Peserta didik menentukan faktor energi alternatif geotermal yang ada di Indonesia. Faktornya, di sini dibilang curah hujan tinggi sepanjang tahun, ketersediaan melimpah di permukaan bumi, berada di zona ring of fire, merupakan wilayah dengan kualitas angin yang baik, ketersediaan berkurangnya di permukaan bumi. Nah,
Dari kata-kata geotermal. Geotermal itu maksudnya apa sih? Gunung berapi. Kita memanfaatkan gunung berapi untuk menjadikan energi alternatif. Berarti faktornya apa? Yang ini nih. Berada di zona ring of fire. Iya, betul. Bisa dimengerti anak-anak di sini? Jadi kita memanfaatkan panas bumi geotermal. Kalau biomasa tadi, sorry diralat dikit, biomasa berkaitan dengan fermentasi dari kotoran-kotoran organik. Seperti itu. Nah ini geotermal tuh memanfaatkan panas bumi yang dijadikan listrik nantinya. Begitu. Apakah cukup jelas penjelasan saya? Cukup? Jelas, Pak. Jelas, Oke. Pak. Next, selanjutnya kita masuk ke. Nah, di sini peserta didik menentukan perubahan energi dari gambar aplikasi laboratorium PET. Kalian sudah menggunakan kan laboratorium PET tentang perubahan energi alternatif? Udah, Pak. Pernah. Ada berapa komponen di situ? Apa saja? Masih ingatkah? Ayo, lupa ya. Lupa ya. Nah, mekanik, listrik, mekanik. Apa aja nih contohnya? Komponen apa aja? Mekanik, panas, mekanik. Ada nggak mekanik, panas, mekanik? Kalau mekanik kan pasti kan antara potensial sama gerak kan ya. Panas nggak mungkin nih. Panas. Oh, nggak ada nih, berarti salah nih. Coba deh dilihat lagi, panas nggak ada panas. Biasanya tengah-tengah itu berubah jadi listrik semua kan? Iya nggak? Yang ini. Kalau ini nggak mungkin, salah lagi. Ya. Jadi ini antara jawabannya adalah A, B, E yang ada di gambar nanti. Tergantung nih. Ya, di gambar itu gambar apa aja, ada 3 komponen. Ada komponen A, B, C. Nah, biasanya komponen A itu yang sebelah kiri itu penyebab menjadi listrik. Nah, ini biasanya generator nih. Tergantung disesuaikan. Nah, kalau misalkan yang A mekanik, listrik, mekaniknya. Misalkan kita masukkan di sini adalah pancuran air. Tahu kan pancuran air? Yang air dikeluarin atas. Nah, B pancuran air pasti bergeraknya sama apa? Sama kincir air. Ya kan? Diterima kan? Pancuran air dijatuhkan ke kincir air sehingga bergerak menjadi mekanik. Mekaniknya apa ya di sana ya? Kemarin ada lampu, ada apa lagi anak-anak? Ada wadah air ya kalau nggak salah ya. Terus sama kan dia mekanik dia bergerak, berarti di sini kalau nggak salah terakhir ada kipas kalau nggak salah. Kipas. Coba dicek lagi, lihat handphonenya. Ya dicoba-coba. Lalu elektrik, listrik, mekanik. Elektrik, apakah ada listrik ya? Elektrik itu kan berarti dari listrik, elektrik pergesekan ya. Nggak ada di sini ya kayaknya. Nah kalau kimia, listrik, mekanik ada nggak? Kira-kira kimia, listrik, mekanik. Kimia, mereka semuanya bergerak semua ya. Ya sinar matahari bisa sih kimia. Sinar matahari ini panel surya. Panel. Sorry. Ya ini panel surya. Panel surya ini mekanik lagi, ini kipas. Ini sinar matahari. Seperti itu. Nah kimia, ini kimianya gitu. Sinar matahari, panel surya, kipas. Kalau elektrik ini elektrik pergesekan. Ya, menjelaskan listrik, mekaniknya ada. Jadi antara jawabannya A atau E dilihat dari kondisi gambarnya aja nanti. Ya, anak-anak. Sampai bisa dimengerti anak-anak kira-kira? Bisa? Bisa. Bisa, Pak. Oke, good. Lalu selanjutnya masih sama nih, peserta didik menentukan perubahan energi dari gambar aplikasi laboratorium PET. Tapi di sini kita menentukan nih dari gambar yang ada apakah tidak terjadi perubahan energi atau dimulai dari cahaya gerak-gerak. Ini salah nih. Masa cahaya membuat gerak sih nggak mungkin. Cahaya listrik gerak nih oke. Ya kan, cahaya gerak-gerak nih salah.
mekanik, listrik, gerak nih oke, gitu. Jadi kemungkinan jawabannya antara tergantung dari gambarnya ya. Gambarnya kan kemungkinan juga nggak jadi ada perubahan ataupun cahaya, listrik, gerak. Cahaya, listrik di sini adalah panel surya, ya nggak? Di sini panel surya. Ya, mekanik kayak tadi tuh, mekanik yaitu apa namanya? Mekanik air ya, air pancuran air. Di sini pancuran air yang dinyalakan, listriknya ini dari kincir air ya, kincir air. Lalu bergerak, geraknya itu mungkin kipas angin, tergantung dari gambarnya juga. Ya, seperti itu anak-anak. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Pak. Oke. Baik, saya close. Sekarang saya masuk ke bentar. Ya, sudah hilang ya. Saya coba untuk masuk ke lalu. Bentar. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Mungkin dari kalian? Silakan jika ada pertanyaan dari kalian boleh ditanyakan ke saya. Ada pertanyaan dari kalian? Silakan. Baik, jika tidak ada, saya akan lanjutkan ke ini. Sudah tampil anak-anak tampilan pet ini? Udah, Pak. Udah ya. Nah, sekarang ke kisi-kisi selanjutnya itu adalah di mana kalian itu mengurutkan, ya ini pendahuluan ya. Nah, di sini mengurutkan, udah lihat ya, mengurutkan benda ya, mengurutkan beberapa benda. Ya, ada air pertama di sini, taruh air di sini. Ya. Lalu batu bata lah taruh di sini. Oke. Dimulai dari memanaskan. Ya. Apa yang terjadi? Aku nggak bisa dia. Ya, simbol energinya. Ya, di sini kalian diminta nanti mengurutkan ya, kan ada air, ada batu bata, ada besi. Jika dipanaskan, energinya yang diterima itu yang paling besar yang mana nih? Jika dipanaskan bareng-bareng tuh. Lihat energi yang dimiliki. Coba energi. Wah, ternyata batu bata sudah langsung panas duluan ya, anak-anak ya. Daripada sama air. Banyak yang mana nih energinya? Yang diserap. Kira-kira yang mana? Ya. Tenang ya. Di sini nih, lihat. Wih, cakep banget tuh. Kalau dipanasin bareng-bareng ya. Tuh. Lihat ya. Termometernya. Lihat tuh. Lebih panas mana? Batu bata sama air lebih panas yang mana? Lebih panas batu bata. Oke. Kita perbandingkan lagi ya. Sekarang batu batanya taruh. Batu batanya taruh. Ya kan? Set. Batu batanya taruh. Dia panas tadi ya. Batu batanya taruh. Ganti besi. Nah, panasin lagi nih.
Panasin lagi. Sut. Wih, kita lihat nih. Oke. Terus. Wah, kayaknya air nggak naik-naik ya. Waduh. Berarti air tetap ya. Berarti air pada urutan paling kecil atau paling besar anak-anak? Yang kecil. Paling kecil ya. Nah, sekarang kita masuk ke hitungannya dulu. Sama-sama dalam artian kondisinya batu sama apa nih? Batu sama besi. Yang mana yang panasnya? Yang lebih cepat naiknya? Yang mana nih? Yang lebih cepat naik yang mana? Besi. Yakin besi, nggak ngeliat ya? Saya dinginin lagi deh. Tak ya kalian banget ya Pak Heru. Kayak iya kalau misalnya informatika tidur main HP. Terus orang-orang Oh, ini buat mah rangkuman pembahasan yang doang. kemarin. Iya main HP. Oh, iya belum belajar itu. Oke, kita mulai nih ya. Kita panasin nih antara besi sama batu yang mana dulu? Ayo, lebih panas duluan yang mana nih? Ya, yang mana duluan? Batu bara. Batu bata. Batu bata. Nah, jadi urutannya kalau yang paling kecil yang mana kecil? Yang kecil, Air. yang kecil air. Terus yang sedang yang mana sedang? Besi. Besi. Yang paling itu yang mana? Air. Wah, yang paling besar batu bara, yang paling kecil air. Batu Urutannya bata. berarti kalau misalkan dari kecil yang terbesar berarti dari air, besi baru baru bata ya, sorry. Batu bata itu baru bata. Jadi yang dari yang terkecil adalah air, besi dan bata, itu urutannya ya. Kalau dipanaskan lah, kalau misalkan didinginkan bagaimana anak-anak urutannya? Ya. Kalau didinginkan siapa dulu yang masuk ke itunya ya? Yang 2 sampai bawah siapa? Yang mana? Ya, nggak perhatiin. Perhatiin dong. Ini dipanaskan ya, lihat dipanaskan. Kalau dipanaskan pasti batu bata duluan ya. Nah, kalau didinginin siapa duluan ya? Kan suhunya beda nih. Siapa duluan nih? Siapa duluan? Ya, iya. Ayo, yang mana? Halo? Ya udah, kalian bisa simpulkan ya anak-anak sendiri ya. Ya, kalian bisa dapat simpulkan sendiri di mana perbedaan antara jika bendanya dipanaskan dan bendanya didinginkan. Urutannya kalian bisa pahamin ya. Pahaminya bagaimana Pak tadi? Dicoba tuh. Dipanasin, ya kan? Siapa duluan tuh yang paling panas? Jadi kita sepakat bahwa bata dulu nih paling panas, baru besi, baru air. Nah, kalau didingin bagaimana dulu nih yang didinginkan? Siapa dulu nih yang didinginkan? Ya kan? Dimulai dari mana lagi? Tadi saya lihat yang paling cepat dingin turunnya adalah dari yang bata, lalu besi, dan air. Seperti itu. Ya, ini ya. Tuh, bata, besi, dan air. Lalu bata, besi, dan air. Tergantung ya. Dinginkan. Kalau dipanaskan tadi bata, besi, dan air, dan dinginkan juga sama bata, besi, dan air. Nah, next. Ini ada di buku paket kalian. Benar nggak anak-anak? Makanya saya minta untuk kalian cari. Ya, di buku paket nih. Peserta didik menentukan perubahan energi yang terjadi pada kincir air di bagian A, B, dan C.
Kemarin saya minta untuk kalian cari kesimpulannya apa anak-anak? Apa jawabannya? Apakah 0? Apakah berbanding lurus, berbanding terbalik, berbanding sinusoidal atau tetap anak-anak? Menurut kalian apa? Ayo nih. Ayo anak-anak. Halo. Tuh kan, pada diam. Ya, anak-anak kok diam? Halo, ada orangnya nih. Ya, jawabannya adalah di mana di titik A ya, titik A ini, B dan C ini dilihat dari apa namanya perubahan energi yang terjadi. Di sini kan airnya bergerak ya, di sini muternya. Nah, ini dalam satu siklus anak-anak A, B, C, perubahan energi yang terjadi, apakah ada perubahan energi yang terjadi di situ? Apakah ada? Halo? Ya, perubahan energi yang tadi, di sini kan bagaimana perubahan energi yang terjadi pada titik air pada titik A dan B dan C? Perubahan energinya terjadi ada, tapi bagaimana? Yaitu tetap anak-anak perubahan energinya. Ya, di sini tetap dia dalam siklus satu gini ke atas ya, di mana dari A ke C energi potensialnya dia makin lama makin tinggi, tapi energi kinetiknya ya kan, energi kinetiknya makin cepat ya kan. A ke C energi kinetiknya dari lama kelamaan dari A ke C itu makin hilang, tapi energi potensialnya makin besar, sehingga di situ energinya tetap ya, EK-nya dari A ke C itu 0, makin lama 0, tapi dari energi potensialnya dari A ke C itu juga semakin besar. Jadi saling melengkapi EK dan EP, sehingga hasilnya kalau misalnya ada pertanyaan apakah ada perubahan energi di situ, itu bagaimana perubahan energinya antara A, B, dan C, yaitu adalah tetap. Sampai sini, apakah ada pertanyaan, anak-anak? Cukup jelas, Kak? Jelas, Pak. Ya, baik. Kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang di sini ada peserta didik menentukan pernyataan yang benar dari sumber energi. Ini gambar apa, anak-anak? Yang A, ini yang B. Yang A ini apa? Batu bara. Ya, bagus, batu bara. Lalu yang B ini apa? Gas Gas. LPG. Gas. Ya. Oke, maaf, di sini gas ya. Gas LPG. Dari perbandingan dua gambar ini kalian bisa simpulkan tidak? Dari asal sumber energinya. Kalau asal sumber energinya dari apa? Tumbuh-tumbuhan. Batu bara itu berasal dari sumber energi fosil ya anak-anak. Ini fosil. Ini juga fosil juga, ya kan? Ini juga fosil juga. Sorry, gas itu bukan gas LPG itu bisa dari fosil juga dari dari gunung berapi. Gasnya dari pembakaran juga bisa. Karena kan ada tingkat konsentrasi yang bisa digunakan. Seperti itu. Nah, dari polusinya, polusi yang lebih mana? A atau B yang lebih polusi menurut kalian?
Dari tingkat polusi yang lebih besar yang mana? A. Iya. A lebih Yang besar. apa? Yang A lebih Apa? besar ya. Dari polusinya lebih besar dibandingkan yang B. Ya. Oke. Kalau A biasanya itu asapnya lebih besar ya, banyak ya. Yang B itu paling buat memasak ya. Seperti itu. Dua-duanya ini sumber energi dari fosil ya. Dari tingkat konsentrasi yang berbeda untuk LPG sehingga bisa dimanfaatkan. Seperti itu. Sampai sini apakah ada pertanyaan anak-anak? Cukup jelaskan? Jelas, Pak. Ya. Selanjutnya di sini ada pernyataan di mana peserta didik menganalisis kendala yang dihadapi PLTN. PLTN apa sih tadi anak-anak? Pembangkit listrik tenaga nuklir. Oke, kira-kira yang mana sih kendalanya? Yang C. Cakep, pintar. Yang C ya. Good. Siapa tuh? Hafid, Pak. Oke, pintar. Makasih Hafid. Cukup jelas? Cukup jelas anak-anak semuanya? Jelas, Pak. Cukup, Pak. Jelas. Baik, selanjutnya. Peserta didik menentukan solusi dari pemanfaatan kotoran ternak. Nah, solusinya dari kotoran ternak itu diapain sih? Yang mana nih kira-kira menurut kalian? Yang mana ya? B bukan Pak. Yang mana? B, Pak. B. Yang Yang B. B. D, Depok. B. Apa? D apa B atau Bekasi, Bebek. Bekasi? B. Oh, Bebek. Oke, good. Pintar sekali. Ini udah oke nih jawabannya. Oke. Ya. Kita kembali lagi ya. Good. Jawabannya yang B ya, anak-anak. Good. Cukup jelas? Jadi kita memanfaatkan kotoran ternak itu jangan dibuat atau wadah gitu aja, tapi dimanfaatkan mengolah kotoran sapi tersebut sebagai sumber energi biogas. Biasanya itu di pedesaan ya, di sapi, di kerbau itu kotorannya ditampung, difermentasi dan gasnya itu dipergunakan untuk memasak, biasanya jadi kompor gas di situ. Ya, seperti itu anak-anak. Next, selanjutnya di sini peserta didik menentukan penyebab tidak dimanfaatkannya gas alam di Indonesia. Apa nih kira-kira anak-anak? Yang mana ya? Yang mana ya kira-kira ya? Peserta didik menentukan penyebab tidak dimanfaatnya gas alam. Nah, gas alam. Tadi saya bilang gas alam itu biasa didapat dari mana anak-anak tadi? Panas bumi. Ya, panas bumi. Nah, penyebabnya tidak dimanfaatkannya karena kenapa? Kira-kira, ayo. Dari beberapa pernyataan ini yang mana ya? Ayo, siapa yang jawab? Nih, tadi jawabannya orangnya itu aja nih, yang lainnya mana nih kok dia? Yang mana ya? 1. Yang 2. C bukan Pak. Salah. Yang A, B. Pak? Salah. Pak. Yang B, Pak. B. Yang B. Yang B. Betul. Oh, Ya benar lah, ketersediaan di alam berada di wilayah yang jauh dari konsumen. Kan tadi saya bahas kalian. Gas alam itu biasanya di mana? Di pegunungan. Nah, pegunungan itu dekat nggak dari konsumen? Kan jauh. Ada emang yang mau tinggal di dekat gunung berapi, ya kan? Kayak gunung berapi aja kemarin meletus kan, sekarang sudah mulai minggir lagi. Ya, jadi kemungkinan tidak dimanfaatkannya ini ketersediaan di alam itu berada di wilayah yang jauh dari konsumen karena gunung berapi itu jauh letaknya dari penduduk yang ada. Jadi susah untuk dimanfaatkan, itu lebih urgentnya di situ. Dan juga bisa masuk akal juga harganya sangat mahal. Karena kita kan dalam
zona kalau misalnya gempa bumi segala macam, gunung berapi meletus kan bahaya, rugi bisa. Nah, yang paling mendasar adalah yang B. Seperti itu. Apakah cukup jelas? Jelas, Cukup. Pak. Jelas, Oke. Pak. Lalu soal berikutnya. Oke. Ini kayaknya yang terakhir nih. Pas. Ya. Dari peserta didik menentukan kekurangan dari penggunaan sumber energi fosil, anak-anak. Kekurangannya yang mana aja? Yang nomor 3, Pak. Oke, nomor 3 betul. 1, Pak. 1, oke betul. 5 juga, Pak. Oke, good. Betul sekali. Jadi 1, 3, dan 5. Apakah sampai sini cukup jelas pembahasan fisika? Jelas, Pak. Oke, alhamdulillah jika jelas. Baik, berarti sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan dari kalian mengenai pembahasan fisika di malam hari ini? Baik, jika tidak ada pertanyaan, kalian bisa lihat nanti video yang kita pembahasan ini via Zoom ya, via Zoom. Di YouTube nanti saya akan upload di YouTube, linknya saya akan bagikan, ada 2 bagian. Ya. Jika tidak ada pertanyaan, sebelum saya tutup adakah pertanyaan dari kalian anak-anak? Tidak, Pak. Ya, terima kasih Rifa. Ada lagi? Apakah cukup jelas? Baik, jika tidak ada, saya cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Semangat buat belajar besok. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang sangat amat memuaskan dari pembelajaran kita pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat belajar untuk persiapan ujian besok. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Makasih, Pak. Pak. Kita back-back.